Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai chapter 16 yaitu The Production Cycle. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Atika Fauza, NPM 126, kemudian Hilda Nur Hidayah, NPM 127, lalu saya sendiri Dinda Aulia, NPM 141, kemudian ada Gabriela Fladaren, NPM 152, lalu Vincentius Marvelio, NPM 169, dan yang terakhir Bagas Arya, NPM 276. Baik, yang pertama yaitu introduction. Jadi di sini siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan memuat informasi terkait dengan operasi pembuatan produk. Nah, di siklus produksi ini memiliki keterkaitan dengan subsistem lain dalam sistem informasi perusahaan. Terdapat sistem informasi siklus pendapatan yang menyediakan informasi tentang pesanan pelanggan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Nah, dari siklus produksi ini akan mengirimkan informasi ke siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Lalu informasi tentang kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran ini memberikan informasi tentang pembelian bahan baku dan tentang pengeluaran lain. Selanjutnya yaitu ada dari informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia yang sebagai gantinya menyediakan data tentang biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Akhirnya informasi tentang harga pokok produksi dikirim ke yang diproduksi dan dicatat di buku besar dan dilaporkan ke sistem informasinya. Nah, di dalam siklus produksi ini terdapat 4 aktivitas, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan cost accounting atau akuntansi biaya. Di aktivitas pertama, desain produk ini mengirimkan bill of material dan operation list. Nah, di aktivitas kedua, planning and scheduling. Setelah itu, departemen ini akan mendapatkan informasi dari revenue cycle mengenai pesanan pelanggan sehingga perusahaan dapat merencanakan dan menjadwalkan produksi. Selain itu, pada aktivitas ini memberikan informasi ke expenditure cycle mengenai permintaan pembelian bahan baku dan memberikan informasi ke human resource mengenai kebutuhan tenaga kerja. Aktivitas ketiga, operasi produksi. Nah, produksi ini akan dilakukan dan mengirimkan informasi job time ticket, move ticket, dan lain-lain. Aktivitas keempat yaitu akuntansi biaya. Di sini pada aktivitas ini mendapatkan berbagai informasi seperti labor cost, biaya bahan baku dan overhead, dan lain-lain, sehingga akuntan ini dapat mencatat ke buku besar dan melaporkannya ke manajemen. Production Cycle Information System, prosesnya di sini di sistem informasi siklus produksi ini mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari berbagai sumber. File bill of material ini menyimpan informasi tentang komponen produk dan file daftar operasi yang berisi informasi tentang cara memproduksi setiap produk. Nah, departemen teknik ini dapat mengakses kedua file tersebut untuk mengembangkan spesifikasi produk dan mendesain produk. Nah, pada bagian ini juga mengakses file buku besar dan file inventaris untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya desain produk alternatif. Bagian penjualan memasukkan informasi tentang perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi tersebut ditambah data tentang tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal produksi utama dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengesahkan produksi barang tertentu. Nah, pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan ke file barang dalam proses untuk mengumpulkan data biaya. Permintaan bahan dikirim ke Departemen Persediaan untuk mengesahkan pengeluaran bahan baku. Manufaktur yang terintegrasi dengan komputer atau CIM mengirimkan instruksi terperinci ke workstation pabrik. Nah, CIM interface ini juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui pesanan barang dalam proses dan produksi masing-masing file. Oke, baik. Berikutnya ada materi terkait Create and Control in Production Cycle atau siklus produksi. Ya, ini menyangkut isu general yang terkait dengan siklus produksi. Yakni yang pertama ada ancaman, yakni
ketidakakuratan atau ketidakvalidan data yang bisa diatasi dengan yang pertama yakni penggunaan pemrosesan data secara terintegritas. Kemudian yang kedua, restriction of access master data atau pembatasan akses master data. Kemudian yang kedua ada kejadian yang tidak bisa diotorisasi dalam informasi yang sensitif, yakni bisa diatasi dengan akses kontrol dan mereview kembali perubahan master data. Kemudian yang ketiga yakni ada hilang atau rusaknya data, yakni bisa diatasi dengan enkripsi atau membackup data yang ada. Kemudian yakni ada produk desain, yakni desain produk, aktivitas desain produk menciptakan dua output, yakni bill of materials dan operation list. Tools yang digunakan untuk product lifecycle management atau PLM software dapat membantu mengimprove dan mengefisiensi dari proses desain produk. PLM software dapat digunakan sebagai kunci komponen dalam komputer desain untuk mendesain produk terbaru. Digital manufacturing software itu bisa mensimulasi bagaimana produk dapat diproduksi dan data-data terkait manajemen produk. Kemudian berikutnya yakni trust and control, bahwa pendesainan produk yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan adanya biaya yang berlebih. Nah, sehingga seorang akuntan memiliki peran yang tinggi untuk menentukan penganggaran dalam desain produk atau aktivitas desain produk, karena 65 hingga 80% biaya desain produk dapat determine the state of the production process. Oke, selanjutnya ada perencanaan penjadwalan. Metode perencanaan produksi. Dua metode umum perencanaan produksi adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan land manufacturing atau perencanaan sumber daya manufaktur MRP2. Merupakan perluasan dari perencanaan kebutuhan material yang menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diramalkan. Sistem MRP2 sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi dengan harapan permintaan pelanggan. Sama seperti RMRP2 yang merupakan perluasan dari sistem pengendalian persediaan MRP, Lean Manufacturing memperluas prinsip sistem persediaan just in time ke seluruh proses produksi. Sasaran Lean Manufacturing adalah meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, pekerjaan proses, dan barang jadi. Lean Manufacturing sering disebut sebagai full manufacturing karena barang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Oke, selanjutnya ada dokumen dan formulir utama. Informasi tentang pesanan pelanggan, perakhiran penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah jadwal produksi induk atau MPS. Nah, di sini yang menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Meskipun bagian jangka panjang dari MPS dapat dimodifikasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, rencana produksi untuk banyak produk harus dilakukan beberapa minggu sebelumnya untuk menyediakan waktu yang cukup guna mendapatkan bahan baku, persediaan, dan daya tenaga kerja yang diperlukan. Kompleksitas penjualan meningkat drastis seiring bertambahnya jumlah pabrik. Misalnya, perusahaan manufaktur besar seperti Intel dan General Motors harus mengkoordinasikan produksi di banyak pabrik berbagai tempat di negara. Beberapa produk pabrik tersebut memproduksi komponen dasar dan yang lainnya merupakan produk akhir. Baik, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian pada planning and scheduling. Jadi, ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan sendiri adalah kelebihan atau kekurangannya produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek, sehingga menciptakan potensi masalah arus kas karena sumber daya terikat dalam persediaan. Untuk kelebihan produksi juga meningkatkan risiko membawa persediaan yang menjadi usang.
Sebaliknya, kekurangan produksi dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Untuk sistem perencanaan produksi, dapat mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan produksi. Peningkatan memerlukan perakiraan penjualan yang akurat dan terkini, serta data tentang stok inventaris. Informasi yang dapat diberikan oleh sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Selain perakiraan yang lebih baik, informasi tentang kinerja produksi, khususnya yang menyangkut tren total, waktu untuk memproduksi setiap produk, harus dikumpulkan secara berkala. Sumber data ini harus digunakan secara berkala untuk meninjau dan menyesuaikan NPS. Persetujuan dan otorisasi yang tepat atas perintah produksi juga merupakan pengendalian lain untuk mencegah kelebihan atau kekurangan produksi barang tertentu. Tinjauan dan persetujuan yang cermat juga memastikan bahwa perintah produksi yang benar telah dirilis. Ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara pelaksanaan aktivitas ini sangat bervariasi di setiap perusahaan tergantung pada jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai manufacturing integrasi komputer atau CIM. CIM ini dapat mempengaruhi proses produksi secara signifikan. Seorang akuntan tidak perlu menjadi ahli dalam setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal itu mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Salah satu dampak operasional CIM adalah peralihan dari produksi massal ke produksi berdasarkan pesanan khusus. Kemampuan ini memerlukan desain ulang sistem manajemen inventaris, dan alur kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi, seperti yang akan dibahas pada bab ini, yaitu operasi produksi. Tentunya pada operasi produksi ada ancaman dan juga pengendaliannya. Pencurian inventaris dan aset tetap merupakan masalah utama dari operasi produksi. Selain hilangnya aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang tertinggi yang dapat menyebabkan analisis kinerja keuangan yang keliru dan kurangnya produksi. Untuk mengurangi risiko kehilangan inventaris, akses fisik ke inventaris harus dibatasi, dan semua pergerakan internal inventaris harus didokumentasikan. Oleh karena itu, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengesahkan pelepasan bahan baku ke bagian produksi. Jadi, baik petugas kontrol inventaris maupun karyawan produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani permintaan untuk mengakui pelepasan barang ke bagian produksi. Selain itu, pemisahan tugas juga termasuk penting untuk menjaga inventaris. Menjaga penyimpanan fisik inventaris bahan baku dan barang jadi merupakan tanggung jawab Departemen Penyimpanan Inventaris. Selanjutnya, akuntansi biaya, yaitu langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Kedua, menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan menetapkan biaya ke sejumlah produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari item yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Pilihan biaya berdasarkan pesanan pekerjaan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menetapkan biaya pada produk, bukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Sekarang, bagaimana data tentang bahan baku yang digunakan, jam kerja yang dikeluarkan, operasi mesin yang dilakukan, dan biaya overhead produksi dikumpulkan. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Saat produksi dimulai, permintaan bahan memicu debit ke pekerjaan dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan ditambahkan dibutuhkan, debit lain dibuat ke pekerjaan dalam proses. Sebaliknya, pekerjaan dalam proses dikreditkan untuk bahan apapun yang tidak digunakan dan dikembalikan ke inventaris. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu,
AOE dan produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, semakin besar pula proporsi biaya produk yang berkaitan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap langkah dalam proses produksi, seringkali bersamaan dengan data tentang biaya tenaga kerja. Misalnya, ketika pekerja mencatat aktivitas mereka di stasiun kerja tertentu, sistem juga dapat mencatat informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan serta durasi penggunaan tersebut. Lalu yang terakhir, biaya overhead manufaktur. Biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai overhead manufaktur. Contohnya termasuk biaya air, listrik, dan utilitas lainnya, persediaan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti untuk pabrik, serta gaji pengawas pabrik. Sebagian besar biaya ini dikumpulkan oleh sistem informasi siklus pengeluaran dengan pengecualian gaji pengawas yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia. Seperti yang digambarkan pada kasus AOE, biaya data yang tidak akurat itu mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan meningkatkan kemampuan manajemen untuk memadukan dan mengendalikan operasi manufaktur. Misalnya, aset tetap yang dilebih-lebihkan meningkatkan biaya melalui penyusutan tambahan dan pajak properti yang lebih tinggi. Aset tetap yang diremehkan itu juga menyebabkan masalah. Nah, prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatisasikan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, memindai kode batang, pembaca sidik jari, dan perangkat lainnya. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus digunakan terminal DIR untuk memasukkan data dan harus menggunakan berbagai pengendalian yang penyuntingannya lebih memadai. Untuk kontrol yang lebih baik dengan sistem biaya berbasis aktivitas, di mana sistem biaya tradisional itu menggunakan basis yang bergantung pada volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk menerapkan biaya overhead ke produk. Namun banyak biaya overhead itu tidak berubah secara langsung dengan volume produksi. Biaya penyiapan dan penanganan material misalnya berupa dengan jumlah batch berbeda yang dijalankan, bukan dengan jumlah total unit yang diproduksi. Dengan demikian, mengalokasikan jenis biaya overhead ini ke produk berdasarkan volume output melebih-lebihkan biaya produk yang diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini juga meremehkan biaya produk yang diproduksi dalam batch kecil. Tujuan mendasar dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Kemudian, sistem biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 hal penting. Yang pertama, menggunakan kemajuan dalam IT untuk melacak proporsi biaya overhead yang lebih besar ke produk, misalnya teknologi RFID dan kode batang memudahkan pelacakan jumlah pasti produk. Kemudian yang kedua, menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasikan biaya tidak langsung overhead produksi. Sementara sebagian besar sistem biaya tradisional menggabungkan semua biaya overhead. Sistem biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead yang terpisah. Lalu yang ketiga, mencoba merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi penggerak biaya. Nah, di sini terdapat better decision, di mana sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah karena overhead dibagi menjadi 3 kategori dan ditetapkan menggunakan penggerakan biaya yang secara kausal terkait dengan produksi. Oleh karena itu, data biaya produk lebih akurat. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga memanfaatkan data produksi dengan lebih baik untuk meningkatkan desain produk. Misalnya, biaya yang terkait dengan pemrosesan pemesanan pembelian dapat digunakan untuk menghitung biaya overhead terkait pembelian yang terkait dengan setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Teknik dapat menggunakan informasi ini bersama dengan data tentang penggunaan relatif komponen di seluruh produk untuk mengidentifikasi komponen unik yang dapat diganti dengan komponen yang lebih murah dan lebih umum digunakan. Terakhir, data biaya
berbasis aktivitas ini meningkatkan pengambilan keputusan manajerial dengan memberikan informasi tentang biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu, alih-alih mengklasifikasikan biaya tersebut berdasarkan kategori laporan keuangan. Lalu ada improve cost management, di mana para pendukung itu berpendapat bahwa keuntungan lain dari manajemen biaya berbasis aktivitas adalah penetapan biaya yang mengukur secara jelas hasil tindakan manajerial terhadap profitabilitas keseluruhan. Sementara sistem tradisional itu hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Sistem biaya berbasis aktivitas itu mengukur jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Nah, terdapat rumus untuk membedakan keduanya, yaitu cost of activity capability itu sama dengan cost of activities use ditambah dengan cost of unit capacity. Selanjutnya ada pengendalian yang lebih baik dengan metrik kinerja yang inovatif. Pendekatan modern terdapat produksi seperti lean manufacture berbeda secara signifikan dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utamanya itu adalah pengurangan yang nyata tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, bukan proyeksi bertahun-tahun sebelumnya. Lalu itu terdapat throughput, di mana throughput itu adalah ukuran efektivitas produksi. Jadi jumlah unit barang yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu itu terdiri dari 3 faktor yang masing-masing dapat dikontrol secara terpisah, seperti yang dijabarkan dalam rumus. Throughput sama dengan total unit produksi dibagi dengan waktu produksi. Lah, itu dikali dengan processing time dibagi dengan total time, dan kemudian hasilnya itu tadi dikalikan dengan good unit dibagi dengan total unit. Nah, waktu pemrosesan produksi, istilah kedua dalam rumus itu menunjukkan presentasi total waktu yang digunakan untuk memproduksi produk. Waktu pemrosesan produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perawatan untuk mengurangi waktu henti mesin atau dengan penjadwalan pengiriman material dan pasokan yang lebih efisien. Untuk mengurangi waktu tunggu, hasil istilah ketiga dalam rumus mewakili presentasi produk yang baik diproduksi. Lalu terdapat langkah-langkah pengendalian mutu, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biaya pencegahan dikaitkan dengan perubahan pada proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat cacat produk. Kemudian ada biaya kegagalan internal dikaitkan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai cacat sebelum dijual. Lalu ada biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk cacat dijual kepada pelanggan. Biaya ini meliputi ketidakpuasan dan kerusakan pada reputasi perusahaan. Biaya seperti klaim tanggung jawab produk, biaya garansi dan perbaikan itu lalu hilangnya kepuasan pelanggan. Nah, tujuan utama pengendalian mutu adalah untuk melakukan dengan benar sejak awal memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Jadi hal ini seringkali memerlukan keseimbangan di antara keempat kategori biaya mutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.